Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan keistiqomahan kita untuk mampu belajar, mempelajari dan memahami. Bahkan kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan segala ajaran-ajaran Allah agar dapat kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebangsa dan setanah air. Hati-hati jamaah sekalian terhadap apa yang dijelaskan pada kajian tayangan YouTube yang lalu. 3 hal yang dikatakan kesenangan sebagai ujian dalam hidup dan kehidupan ini, yang disimpulkan orang dengan harta, wanita, dan tahta, yang sewaktu-waktu akan menggelincirkan kita dari tujuan kehidupan kita. Siapa saja manusianya. Apakah itu manusia yang jahat, manusia yang sedang-sedang kebaikannya, bahkan manusia yang alim, bahkan ketiga hal tersebut pun bisa menggelincirkan setingkat Nabiullah. Itulah dia sebagaimana yang dinukilkan Allah di dalam Al-Quran, bagaimana Nabiullah Adam alaihi salam bisa tergelincir karena godaan syaitan. Apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 36 dan 37. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Apa kata Allah ayat ini? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman, dan Allah berfirman, hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga Allah ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa-apa yang ada di surga Allah ini, yang banyak lagi baik. Tapi kata Allah, ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Satu permintaan Allah, jangan kau dekati satu pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Ketika engkau dekat, ketika engkau tergiur dengan godaan syaitan, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, inilah dia Adam dengan rayuan syaitan melalui istrinya, dengan wanita. Itulah pasangan hidupnya. Hawa pun tergiur untuk memakan buah yang ada di pohon tersebut. Kemudian keinginannya disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai Nabi Adam pun tergelincir dan terbawa hasutan dan godaan syaitan melalui istrinya Hawa. Kemudian apa kata Allah pada ayat 37-nya? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Kemudian syaitan menggelincirkan keduanya, kemudian mengeluarkan keduanya dari surga, dari keenakan yang ada di dalam surga. Itulah dia syaitan. Tak pernah dia ikhlas, tak pernah dia senang melihat hamba-hamba Allah di dalam kesenangan yang diberikan Allah. Karena dia melihat Adam begitu enak diciptakan Allah, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Berbagai makanan disuruh Allah makan, yang banyak, yang enak, yang baik. Syaitan pun
sudah berjanji minta sama Allah untuk mencari pengikut-pengikutnya untuk mendiami neraka jahanam yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga Adam pun tergelincir dengan godaan syaitan. Ini jamaah rahimakumullah, setingkat Nabiullah Adam yang pertama sebagai nenek moyang manusia tergelincir dan terbawa dengan hasutan dan godaan syaitan, laknatullah alaih, yang terkutuk. Makanya Allah larang kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya nabi-nabi Allah berikutnya, jamaah rahimakumullah, berhati-hati. Apa yang dialami Nabi Adam dihati-hatikan oleh nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Allah tunjukkan bagaimana anaknya. Tingkat anak Nabi pun tergoda dengan godaan syaitan. Bagaimana akhirnya anak dua putra Adam, Qabil dan Habil, yang akhirnya Qabil gara-gara pasangan hidup, gara-gara milih istri, akhirnya Qabil pun rela membunuh membunuh adik kandungnya sendiri. Ini setingkat malaikat, setingkat nabi dan anaknya. Tapi nabi-nabi berikutnya sudah diwanti-wanti Allah, sehingga kita lihat bagaimana pertahanan dan kekokohan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Lihat jamaah rahimakumullah bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim. Ketika ayahnya menyembah berhala, ketika ayahnya mengajak untuk bisnis berhala, apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, yang mana berhala-berhala tersebut tidak bisa mendengar, wala yubsiru, tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, berhala-berhala tersebut pun tak bisa menyenangkan dan membahagiakanmu sedikit pun. Padahal jamaah rahimakumullah, tengok, bisnis untuk kekayaan dunia, untuk membuat berhala dan mengajak manusia menyembah berhala, tapi Ibrahim tolak. Akhirnya Ibrahim berkata kembali di surah Maryam, surah ke-19 ayat 42, dan ditekankan kembali oleh Ibrahim pada ayat ke-44-nya. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Ya abati, la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, jangan sembah apa yang diperintahkan syaitan, apa yang dibujuk dan digiurkan syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani isiyya. Ingat kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya syaitan itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang maksiat dan berbuat keingkaran kepada Allah yang Maha Pengasih. Akhirnya syaitan pun tak berhasil menggelincirkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari godaan harta tadi. Begitu jugalah seperti yang kita lihat syariat haji dan umrah. Bagaimana kekokohan anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail, ketika ditawarkan Allah, ketika Allah memimpikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika ingin mempunyai anak pun dapat. Ketika dewasa, apa kata Allah?
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Ya, ketika anaknya menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ya. Apa kata Allah dalam surah Shaffat tersebut? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku dimimpikan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana engkau pendapatmu terhadap perintah Allah ini? Apa jawab anaknya? Karena memiliki keimanan, ketakwaan dan ketulusan menjalankan perintah Allah. Apa kata ayahnya? Apa kata anaknya Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, kerjakan. Nah, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan temukan aku menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Ini nabi-nabi Allah berikutnya setelah Adam. Hati-hati dengan godaan-godaan seperti yang dijelaskan yang lalu. Harta, wanita, dan tahta. Ini juga ditunjukkan Nabiullah Nuh alaihi salam. Bagaimana menghadapi kaumnya. Bagaimana menghadapi anaknya. Ya, Nabiullah alaihi salam yang bernama Nuh, Allah suruh untuk dakwah kepada umatnya, bahkan anak dan keluarganya. Ya, sampai suatu saat kata Allah, nanti akan ada bencana ketika kita tidak mau taat kepada Allah. Makanya Allah menyuruh Nuh membuat kapal. Ketika Nuh membuat kapal, diejek, dicela, dibuli, tetapi tetap Nuh beserta umatnya yang mau beriman dan takwa kepada Allah membuat kapal tersebut. Setelah kapal itu jadi, akan turun yang namanya bencana dan siksaan Allah lewat ombak dan gelombang tsunami. Makanya dalam surah Hud ayat 41 sampai 43 Allah firman, ketika azab Allah akan datang tsunami, Nuh pun berkata dalam surah Hud surah ke-11 ayat 41. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nuh mengatakan, wa qala irkabu fiha, wahai umatku, masuklah kalian ke dalam kapal ini. Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan ketika berkapal tadi berlayar, jangan lupa dengan asma Allah. Baik ketika berlayar maupun berlabuh. Apa kata Allah berikutnya? Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diajak umatnya yang lain, diajak istrinya yang lain, diajak anaknya. Ketika berlayar diajak semua umatnya agar terhindar dari bencana dan musibah Allah. Sehingga Allah menyatakan bagaimana Nuh mengajak, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ. Apa kata Allah berikutnya? Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Dan kapal itu pun berlayar bersama umat Nabi Nuh yang mau diajak untuk taat kepada Allah. Di tengah gelombang tsunami, gelombang yang begitu tinggi bagaikan gunung.
Wa nada Nuhun ibnahu fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Nuh pun mau agar anaknya, agar keluarganya selamat daripada bencana tsunami Allah ini, sehingga dia berkata, wa nada Nuhun ibnahu fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Ketika itu Nuh memanggil anaknya, wahai anakku, yang pada saat itu anaknya berada di tempat yang jauh, terpencil. Apa kata Nuh? Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, mari sini ikut kami, ikut kapal kami. Ya, ikut kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Tapi apa? Yang namanya memang sudah tergoda syaitan, tergoda hawa nafsu, tergoda dengan apa yang diberikan Allah tadi. Anaknya pun menjawab, nehi nehi ayahku. Nehi nehi ayahku. Tidak ayahku, tidak ayahku. Apa kata Allah dalam ayat yang ke-43? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan menyelamatkan diri. Aku akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari dan naik ke gunung yang tinggi yang bisa menyelamatku dari air bah tersebut. Apa kata Allah berikutnya? Nuh pun berkata, qala la 'asimal yaum min amrillah. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa marrahim. Kata Nuh, wahai anakku, hari ini tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi keselamatan kecuali hamba-hamba Allah yang ikut dalam kapal ini. Illa marrahim, kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah. Itulah dia hamba Allah yang mau ikut Nuh di dalam kapal tadi. Apa kata Allah berikutnya? Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian air bah pun, tsunami pun menghantam anak-anak dan pengikut-pengikut Nabi Nuh yang tidak mau taat kepada ajakan dan perintah Nuh, perintah Allah. Fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka tenggelam di tengah-tengah bah dan lautan tersebut. Jamaah rahimakumullah, inilah Allah kasih semuanya ini kepada umat manusia agar manusia hati-hati dengan harta, wanita dan tahta. Sampai tingkat Nabi pun bisa digoyahkan dan tergelincir ajakan syaitan, apalagi manusia. Ya, jangan kita heran dengan manusia saat ini. Ya, orang biasa kena, dari jidatnya biasa-biasa putih sampai jidatnya hitam pun jangan heran seandainya dia berbuat yang dilarang oleh Allah. Sampai kepalanya biasa-biasa, sampai dipelintir kepalanya dengan kain yang tebal, seandainya dia maksiat, seandainya dia berbuat yang tidak diperintahkan Allah, jangan heran. Sampai tingkat ustadz, kiai, habib, jangan heran seandainya kita lihat mereka-mereka ini bertentangan dengan ajaran Allah. Iman pun bisa dijual, akidah pun bisa dijual, agama pun bisa dipermainkan. Kenapa? Tingkat Nabi pun bisa tergelincir oleh godaan syaitan. Jadi jangan heran jamaah rahimakumullah. Ya, kalau ada saudara kita sebangsa dan setanah air, ya, jidatnya hitam tapi mengikuti yang tidak benar, jangan heran. Nabi pun ada yang tergelincir, nenek moyang kita itulah Nabi Adam. Ya, ada yang pakai sal di kepala, melintir-melintir, ya, tapi mengikuti yang tidak benar. Ya apa-apa,
Itulah dia berarti setan mempengaruhi kita. Ulama bagaimana? Kiai bagaimana? Bisa juga kata Allah. Orang Nabi pun bisa kena godaan setan. Jangan heran seandainya ada di antara ulama kita yang awalnya mengatakan fatwanya haram, berikutnya nanti ketika sudah bersatu dengan orang-orang di sekitarnya bisa berubah fatwanya menjadi halal. Jangan heran. Karena Nabiullah pun Adam alaihi salam sebagai awal nabi tergelincir, tapi Allah ingatkan, jangan sempat godaan setan berbentuk harta, wanita dan tahta menggelincirkan engkau dari ajaran Allah, dari ingat kepada Allah. Ingat dalam surah Al-Munafiqun kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sempat harta-hartamu, anak-anakmu menggelincirkan engkau sehingga engkau lupa untuk ingat dan zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat ingkar kepada Allah, tidak syukur terhadap nikmat Allah tapi malah kufur, fatwa kalian main-mainkan hati-hati kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang merugi. Hati-hati jamaah rahimakumullah yang dikasihi Allah. Jabatan itu adalah ujian Allah. Hati-hati saat ini kita lihat ya, awalnya ribut-ribut, selalu mengkritik ya, tapi ketika ditampar dengan jabatan kedudukan, terdiam, membisu 1000 bahasa. Hati-hati kata Allah, hati-hati harta, tahta dan wanita. Inilah yang dihati-hatikan dan diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kafir Quraisy, ya rahimakumullah, ingin menggoyahkan pendirian Rasulullah untuk mengajarkan kebenaran Islam. Sehingga kafir Quraisy mengambil jalan melalui pamannya Abu Thalib agar bisa membujuk keponakannya. Apa yang mau diminta Muhammad akan kami berikan. Harta yang banyak kami berikan. Wanita-wanita Arab yang cantik-cantik akan kami sediakan. Bahkan katanya, tahta kalau memang mau kami berikan. Apa kata Rasulullah? Lau kana syamsu fi yamini. Ya, apa kata Rasulullah? Seandainya wahai pamanku, matahari diletakkan di pundak kananku, wal qamar, rembulan pun diletakkan di bahu kiriku, untuk aku berdiam dan berhenti mengajak umat dalam kebenaran ajaran Allah, mengajak tauhid dan mengajak manusia kepada kebenaran Islam ini. Kata Nabi Muhammad, tidak ya wahai pamanku, aku tidak tergoyang dengan bujukan sampai matahari di kanan, rembulan di kiri. Aku tidak akan berhenti untuk berdakwah, menjalankan panggilan Allah, mengajak manusia dengan Islam kepada kampung yang disebut Darussalam, kampung keselamatan. Itulah dia surga Allah. Jamaah rahimakumullah, hati-hati. Hati-hati dengan ujian Allah, kesenangan, harta, wanita dan tahta. Jangan sempat kita tergelincir sehingga setan menguasai kita. Akhirnya kita tergelincir dari ajaran Allah sehingga menjauhkan kita dari tujuan kehidupan, yaitu tujuan kita adalah menggapai ridha Allah sehingga Allah golongkan kita kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah dia yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau enggak menggunakan akal kita, agama kita untuk membentengi diri kita. Apa saja benteng-benteng untuk menghadapi ujian Allah ini, insya Allah pada episode berikutnya. Sehingga kita akan jelaskan apa yang dikatakan Khalifatullah yang kedua Umar bin Khattab dan seorang ahli hikmah Luqmanul Hakim
yang mengatakan innad dunya bahrun amiq. Dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Ghuriqa fihi unasun katsir. Banyak yang telah tenggelamkan manusia dalam godaan yang tadi harta, wanita dan tahta. Tapi ada nanti apa saja yang akan membentengi manusia, apa yang harus dipersiapkan manusia mengarungi bahtera laut yang begitu dalam. Ada nanti kata Luqmanul Hakim dan dikatakan Umar bin Khattab, ada 3 poin yang harus kita persiapkan untuk mengarungi bahtera yang begitu dalam dan menenggelamkan ini. Insya Allah akan kita bertemu di tayangan YouTube yang akan datang. Segala kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah juanya saya mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.